Haleluya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini sebelum beristirahat kembali saya mengajak setiap kita umat Tuhan tentunya masih bersama program Bible Embed untuk bersama-sama kita renungkan firman Tuhan, terus menanam dalam hati dan pikiran kita benih firman Tuhan sehingga apapun yang kita hadapi di sepanjang hari berjalan ini, yang kita temui, jumpai di sepanjang hari ini dinetralisirkan ya dengan firman, karena firman berkuasa membersihkan hati dan hidup kita saudara, sehingga setiap malam sebelum beristirahat mesti kudu wajib harus dengarkan firman Tuhan sehingga ini menjadi pedoman, menjadi dasar, menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Jika program Bible Embed ini memberkati saudara, saya ajak setiap kita untuk terlibat dalam pelayanan media dengan cara bagikan kembali ya, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh turut dikuatkan dan hidup dalam pengharapan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari di mana kami melihat keberkatan Tuhan, hari di mana kami melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian pada firman-Mu sebelum kami beristirahat. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini sebagai dasar, ini sebagai pondasi dalam kekristenan. Ketika kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita juga harus menyadari hidup kita harus berbeda. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus berbeda. Berbeda bukan eksklusif ya, berbeda dengan eksklusif, berbeda eksklusif nggak mau berbaur. Berbeda, berbaur tapi berbeda, kan gitu saudara, iya kan? Sehingga ketika kita tahu bahwa ketika Tuhan selamatkan kita, Tuhan tuh pisahkan kita. Nah makanya dalam Imamat 20, coba perhatikan. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah lihat memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudara bisa perhatikan itu. Kita dipisahkan, kita diselamatkan, kita dikuduskan, kita dipisahkan dengan satu tujuan supaya saudara dan saya menjadi milik Tuhan. Dipisahkan di sini bukan eksklusif, ya. Berbeda di sini bukan eksklusif. Justru kita mesti berbaur, tapi menjaga agar kita tetap tidak terkontaminasi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus menjaga hidup agar tidak terkontaminasi. Karena biar bagaimanapun dunia membuat setiap kita membuat setiap kita melihat sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan sebagai sesuatu yang lumrah. Ya, bercerai lumrah lah. Kalau misalnya memang udah gak cocok, ya berzina lumrah lah. Semua orang juga melakukan. Oh kasar ya gak apa-apa, wajar kalau dia menyakiti saya. Akhirnya membuat sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan sebagai sesuatu yang biasa, lumrah. Karena apa? Karena dunia mencoba mencemari saudara dan saya. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan harus memiliki hidup yang berbeda. Sama-sama bilang sama saya harus berbeda. Hidup yang berbeda ini karena Tuhan telah memisahkan saudara dan saya dari apa yang disebut sebagai dosa. Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Itulah sebabnya kita diambil dari kegelapan, dibawanya kita masuk dalam terangnya yang ajaib, supaya dengan terang yang ajaib ini kita bisa menerangi dunia di tempat di mana saudara dan saya berada. Yang dulu kita sudah diambil dari sana. Justru jangan sampai terangmu akhirnya menjadi redup dan kau mulai terkontaminasi lagi dengan kegelapan dunia. Iya. Saudara mesti ingat ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sudah dipisahkan loh. Jangan kembali lagi bersama-sama jadi gelap gitu. Terang yang saudara sudah bawa dari Yesus ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang harusnya engkau menerangi, engkau malah ikutan redup. Itu yang berbahaya, itu yang berbahaya. Ya, bukan kita nggak boleh berbaur. Silakan berbaur supaya terangmu menerangi orang lain. Silakan berbaur supaya garammu menggarami ketawaran dunia. Tapi jangan sampai terang yang ada padamu menjadi gelap. Alkitab katakan, garam, rasa, asin yang ada padamu menjadi hambar. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita akhirnya terkontaminasi ulang, saudara.
Berbaur, silakan. Harus. Justru dengan demikian orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu yang Yesus katakan. Tetapi jangan sampai, ya saudara ya, kita terlibat kembali dalam perbuatan-perbuatan dunia yang akhirnya membuat kita lebih parah. Hati-hati loh saudara, jika satu setan sudah diusir dari hidupmu ketika engkau terima Yesus dan kau membiarkan hidupmu kosong, tidak kau isi dengan firman, maka si jahat itu akan kembali membawa 7 roh jahat lainnya sehingga hidupnya lebih parah. Lebih parah. Malam hari ini sebelum beristirahat saya ajak setiap kita, engkau yang bekerja, engkau yang berbisnis, betul kita masih tinggal di dunia. Saudara jangan lupa dunia sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Tapi saudara yang adalah anak-anak terang, saudara dan saya yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, saudara dipisahkan. Saudara mesti ingat itu. Kita hidup dipisahkan, bukan berarti eksklusif, saudara ya. Engkau berbaur, engkau bergaul, engkau berteman, engkau bersahabat, tapi pastikan terang dan garam yang ada padamu tidak menjadi redup dan tidak menjadi hambar. Pegang aja itu. Karena apa? Karena bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita tidak memiliki kelakuan yang berbeda? Bagaimana kita bisa bersaksi kalau kelakuan kita sama, bahkan lebih parah daripada apa yang menjadi kelakuan orang-orang dunia? Jadi malam hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo sadari, engkau sudah dipisahkan, engkau diselamatkan itu engkau dipisahkan. Ya. Sehingga akhirnya apa? Saudara diperlengkapi, saudara dipersiapkan, saudara dimurnikan, dibersihkan. Sehingga akhirnya ketika kita ditaruh kembali untuk menjadi saksi Tuhan, udah siap. I'm ready Lord. Iya kan? Karena apa? Karena sudah dipisahkan, sudah dibentuk, sudah dilatih, sudah didewasakan, sudah menghasilkan buah. Terus Tuhan balikan lagi untuk bersaksi, untuk menginjil, untuk membawa terang, untuk menjadi garam. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Karena itu selalu ingat tolak ukurnya. Jangan sampai terang yang ada padamu menjadi gelap. Jangan sampai garam yang ada padamu asin yang berubah menjadi hambar. Jangan sampai. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah kita kembali dihamiri, dipengaruhi oleh dunia. Ya, tiap malam terus revisi, tiap malam terus cek diri kita, perbaiki diri kita, sehingga semakin hari kita semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap keberkatan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini sebelum beristirahat, kami kembali diingatkan untuk memiliki hidup dan cara hidup yang berbeda dari orang-orang dunia. Sebabnya biarlah Tuhan, Roh Kudus mampukan kami semua untuk tetap terus berjalan di dalam kebenaran. Karena kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Roh Kudus mampukan kami semua yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami diingatkan, kami dimampukan untuk memiliki gaya hidup, cara hidup, karakter yang berbeda dengan dunia. Sehingga garam dan terang yang ada pada kami tidak menjadi redup dan tidak menjadi hambar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang sedang sakit hari-hari ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga mereka mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Bahkan yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.